Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya mau menceritakan kasus kecelakaan transportasi paling mengerikan di Indonesia part 3. Dan sebelumnya saya juga udah bikin video part 1 dan part 2. Kalian bisa klik card di atas atau linknya ada di kolom deskripsi ya. Selain itu, ada video lain loh di channel Nay, jadi kalian bisa langsung cek ke channel Nay aja. Nah, oke, langsung aja mari kita mulai. Seperti biasa, sebelumnya video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Oke, yang pertama ada kecelakaan kereta api Brebes pada tahun 2001. Pada tanggal 25 Desember 2001, kecelakaan kereta api kembali terjadi. Kereta api Empu Jaya menabrak kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang sedang menunggu persilangan di stasiun Ketanggungan Brebes. Akibatnya, 45 orang dilaporkan tewas. Gerbong yang mengalami kerusakan paling parah akibat kecelakaan itu adalah gerbong pertama hingga gerbong ketiga kereta api Empu Jaya. Kecelakaan ini terjadi lantaran masinis KA Empu Jaya tak mengurangi kecepatan saat melewati sinyal lampu kuning dan tidak berhenti saat sinyal lampu merah. Berarti ini human error. Dan pasca kejadian, Direksi PT KAI mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik maupun pertanggungjawaban pada pemerintah selaku pemilik. Selanjutnya ada tragedi Tanjakan Emen pada tahun 2018. Kecelakaan bus yang mengerikan ini terjadi di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, tepatnya di Tanjakan Emen pada tanggal 10 Februari 2018. Emen atau Emen enggak ya? Emen aja lah. Kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 18 orang lainnya luka berat. Peristiwa maut di Tanjakan Emen itu bermula saat bus yang dikemudikan Amir Nudin berusia 32 tahun melaju dari arah Bandung dan lalu bus itu hilang kendali. Penumpang yang merupakan rombongan wisata dari Koperasi Permata Ciputat Tangerang Selatan itu baru saja mengunjungi objek wisata Tangkuban Perahu. Jumlah penumpang yang ikut dalam rombongan bus totalnya mencapai sekitar 150 orang dan dibagi ke dalam 3 bus yang berbeda. Pada rombongan ini juga ada yang membawa serta keluarganya dalam perjalanan tersebut. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, sewaktu bus melintas di jalan menurun dan berkelok ke arah Subang, bus sempat kehilangan kendali dan bus tersebut menabrak sebuah sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi T4382MH. Bus itu lalu terguling dan menabrak tebing di sebelah kiri Tanjakan Emen. Akibat kejadian ini, beberapa penumpang terpental keluar dan tertindih badan bus yang terseret dalam keadaan terguling. Korban meninggal kebanyakan karena patah tulang akibat terhimpit badan bus. Kepala Korps Lalu Lintas Polri menduga tidak berfungsinya sistem rem pada bus serta pengaruh geografis dan geometris jalan menjadi penyebab dalam kecelakaan tersebut. Tapi ada juga dugaan lain, yaitu karena kelalaian yang dilakukan oleh supir ataupun pihak manajemen. Nah, ini aku jujur aja belum nemu info siapa yang akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah ya. Yang selanjutnya ada kecelakaan kapal penumpang Zahro Express pada tahun 2017. Kapal Zahro Express terbakar di perairan Teluk Jakarta pada 1 Januari 2017. Kapal ini sedang dalam perjalanan ke Pulau Tidung untuk bertamasya. Kecelakaan diduga karena hubungan arus pendek dan menyebabkan 24 penumpang tewas dan 197 orang lainnya selamat. Manifest menunjukkan ada 100 penumpang di kapal Zahro Express. Tetapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meyakini kapal tersebut mengangkut 230 orang. Berikut adalah kronologi kejadian kebakaran KM Zahro Express berdasarkan KNKT. Pada 1 Januari 2017 pukul 5 pagi, para penumpang mulai berdatangan dan mengisi geladak utama dan geladak atas kapal. Setelah semua persiapan selesai, pada pukul 8.15, KM Zahro Express melepas tali dan berlayar meninggalkan pelabuhan Muara Angke dengan kecepatan normal sekitar 10 knot. Tapi 15 menit setelah berlayar, tepatnya pukul 8.30, kapal ini terbakar. Terlihat asap dan api yang kemudian membesar hingga hampir seluruh bagian kapal terbakar. Lokasi kejadian berada di Teluk Jakarta sekitar 5 km dari Muara Angke. Hasil investigasi KNKT menunjukkan kebakaran berawal dari generator yang selanjutnya merambat ke konstruksi kayu. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian terhadap generator yang mengalami masalah tersebut, terdapat tanda goresan yang menunjukkan adanya gesekan antara stator dengan rotor sehingga menimbulkan lompatan bunga api atau electric spark. Jujur aku nggak paham, tapi ini penjelasan dari berita-berita ya.
Kebakaran juga dipercepat dengan adanya kandungan bahan bakar solar yang menempel pada konstruksi serta terbakarnya material FRP sebagai pelapis geladak. Dikarenakan akses yang minim dalam proses evakuasi juga menjadi penyebab timbulnya korban meninggal dunia. Selain itu, penanganan kebakaran yang tidak efektif dan tidak adanya prosedur darurat di kapal juga menyebabkan kebakaran lebih besar sehingga korban tewas pun bertambah. Proses evakuasi yang tidak baik menyebabkan sebagian penumpang terjebak dalam waktu yang cukup lama sehingga mengalami masalah pernafasan. Pintu darurat yang tidak sesuai dengan standar keselamatan menyebabkan terjadinya penumpukan penumpang di satu pintu akses saat kebakaran melanda kapal. Yang selanjutnya ada tabrakan kereta api Ratu Jaya pada tahun 1993. Kecelakaan kereta api Ratu Jaya pada tahun 1993 ini adalah peristiwa tabrakan hebat dua kereta api di daerah Ratu Jaya, Kota Depok pada 2 November 1993. Pada tahun 1968 pernah terjadi kecelakaan juga di lokasi yang sama di Ratu Jaya Depok, dan ini udah pernah aku bahas di video part 1, jadi kalian bisa klik card di atas. Oke. Nah, balik lagi. Jadi kronologi kejadian adalah sebagai berikut. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada pagi hari dan berawal dari misinformasi antara petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA di pemberangkatan stasiun Depok dan stasiun Citayam. Peristiwa ini bermula ketika rangkaian KRL dengan 8 gerbong diberangkatkan oleh petugas PPKA stasiun Depok tanpa mengabarkan berita jalur aman terlebih dahulu pada petugas PPKA stasiun Citayam. Dan pada saat yang bersamaan, sebuah rangkaian KRL lain dari arah Bogor baru saja berangkat dari stasiun Citayam. Kejadian persis terjadi di sekitar tikungan Ratu Jaya dan masing-masing masinis dari jauh tidak saling melihat. Baru setelah dekat, kedua belah pihak saling menyadari hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kereta dari Depok yang lebih ringan dengan penumpang yang nyaris kosong, remuk dan terangkat ke atas dan menyebabkan kereta terdepan dari 4 rangkaian kereta terbelah 2, terangkat ke atas, serta menindih persambungan kereta kedua yang juga remuk. Kereta dari Citayam yang penuh dengan penumpang ketika tiba-tiba berhenti karena tabrakan ini mengakibatkan semua penumpang terdesak ke depan, sehingga penumpang yang berada di bagian depan setiap gerbong itu terhimpit dan yang berada di pintu itu terpental keluar. Kejadian inilah diduga yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia termasuk masinis dan kondektur kedua KRL. Dan saat ini jalur Jakarta Bogor telah ganda sepenuhnya sehingga angka kecelakaan dapat ditekan serta lalu lintas KRL atau KA jarak jauh menjadi semakin lancar. Dalam proses persidangan terbukti petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Stasiun Depok Lama dan PPKA Stasiun Citayam dinilai lalai sehingga terjadi tabrakan dua kereta yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia. Masing-masing dari mereka dihukum 3 tahun penjara. Nah, itu dia mengenai kasus kecelakaan transportasi paling mengerikan di Indonesia part 3. Kalian pernah dengar mengenai kecelakaan ini nggak sih? Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton videonya sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa di subscribe ya. Terus lihat video yang lain, udah banyak. Oke? Bye-bye.